Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Minyak tanah, politik, dan kegelisahan akhir tahun. Saudara-saudara, ngomong politik itu enak. Bahas isu-isu politik itu mengasihkan. Tetapi tentu menggelisahkan kalau asap dapur tidak mengepul. Salah satu sebab adalah tidak ada minyak tanah atau terjadi kelangkaan minyak tanah. Ya, sudah hampir 2 pekan saya melihat kondisi di mana saya menjumpai ibu-ibu yang kemana-mana membawa jerigen mencari minyak tanah. Kemarin seorang anak kos masih mengeluh kepada saya, susahnya mendapatkan minyak tanah. Bahkan setelah dicari begitu lama, minyak tanah itu ditemukan sudah dijual per liter seharga Rp10.000. Ini menggelisahkan, ini mencemaskan. Mungkin untuk kebanyakan orang yang bisa mengakses kompor gas tentu tidak merisaukan. Tetapi bagi masyarakat yang masih mengandalkan minyak tanah, situasi ini memang mencemaskan dan menggelisahkan. Pagi tadi saya membaca koran. Ada keluhan dari yang punya pangkalan minyak tanah. Ya, mereka menyampaikan bahwa sekarang stok yang diberikan kepada mereka berkurang. Biasanya 5-7 drum sekali drop. Sekarang bahkan hanya sekitar 4 drum. Akibatnya, pangkalan itu tidak bisa melayani warga sekitar karena keterbatasan minyak tanah. Tetapi, saya juga membaca informasi, masih di koran yang sama. Pihak Pertamina NTT menyatakan bahwa tidak ada kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang. Bahkan, ada penambahan stok sekitar 10% yang sudah beredar di Kota Kupang. Itu berarti bahwa minyak tanah mestinya berkelimpahan di kota ini. Tidak ada situasi di mana orang harus mencari minyak tanah, mengantri, bahkan susah untuk mendapatkan minyak tanah. Sekarang pertanyaannya adalah, kita percaya yang punya pangkalan minyak tanah atau kita percaya apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina di NTT? Tetapi saudara-saudara, bagi saya ini adalah fakta, bagaimana setiap tahun menjelang akhir tahun, menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, kita sering mengalami situasi yang sama. Kelangkaan minyak tanah yang sebentar lagi akan disusul dengan kenaikan harga sembako. Ini situasi yang sering terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru dan di akhir tahun. Ini tentu menggelisahkan, tentu mencemaskan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pemerintah tidak boleh diam. Saya baca di koran yang sama itu bahwa pemerintah Kota Kupang sudah bersikap akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi komunikasi itu tataran retorika. Sekarang yang paling dibutuhkan adalah tindakan apa yang harus dilakukan. Toh, sudah hampir 2-3 minggu ini terjadi kelangkaan minyak di Kota Kupang. Warga susah untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu pemerintah masih berkoordinasi, berkomunikasi. Kapan ada solusinya? Seperti itu. Harus ada langkah-langkah cepat, responsif, dan tindakan nyata. Nah, sekarang kita kembali ke konteks yang saya sampaikan tadi. Menurut yang punya pangkalan minyak tanah, ada stok minyak tanah yang dikurangi. Menurut pihak Pertamina, mereka bahkan menambahkan 10% dari kuota yang ada. Artinya, ada penambahan kuota minyak tanah di NTT, khususnya Kota Kupang. Tetapi kalau terjadi kelangkaan, ini persoalannya di mana? Saudara-saudara, saya justru berasumsi, jangan-jangan dalam situasi macam ini ada spekulan yang bermain. Ini ada penimbunan minyak tanah. Mengapa? Karena kalau kata Pertamina bahwa tidak ada kelangkaan
dan ada penambahan kuota 10% yang harus diberikan kepada Kota Kupang, maka mestinya minyak tanah itu tidak langka. Di mana-mana kita mudah mendapatkan minyak tanah. Tetapi kalau situasi fakta real hari ini minyak tanah itu langka, itu berarti ada penimbunan, ada penyembunyian ya minyak tanah itu. Nah, sekarang pemerintah, pihak-pihak terkait mesti mencari tahu siapa yang menimbun ya, siapa yang menyembunyikan minyak tanah itu. Harus dilacak, harus ditemukan, dan harus diberikan hukuman. Mengapa? Karena telah merugikan masyarakat banyak, telah melahirkan kegelisahan, telah melahirkan kecemasan di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara, sekarang orang siap menyambut Natal, ya, orang siap menyambut tahun baru. Ditambah lagi dengan situasi kelangkaan minyak tanah, membuat batin tidak nyaman, ya, membuat pikiran tidak aman. Ini tentu meresahkan. Pemerintah harus bersikap, pemerintah harus ambil tindakan. Tidak boleh kalah pada spekulan, tidak boleh kalah pada tukang penimbun minyak tanah itu. Cari tahu, tangkap, dan proses hukum biar ada efek jerak. Ya, memang ini mungkin menurut kebanyakan orang persoalan sepele. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana ya kita memahami politik sebagai bonum commune. Ya, minyak tanah itu dibutuhkan oleh banyak orang. Di situ ada yang namanya bonum commune. Ya, karena itu, ya, pemerintah, DPRD, wakil rakyat harus punya goodwill, ya, harus punya komitmen, kehendak yang baik untuk mengurus persoalan ini. Harus punya political will, ya, kehendak politik yang baik untuk mengatasi persoalan ini. Jangan anggap ini urusan sepele, saudara-saudara. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, menyangkut kepentingan warga. Jadi, pemerintah harus bersikap. Kita tunggu, ya, sikap pemerintah Kota Kupang. Kita tunggu respon wakil rakyat Kota Kupang. Jangan hanya sibuk mencari suara, tetapi lupa bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat tentang minyak tanah itu, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Semoga dalam 1 hari ke depan ada kabar baik. Dan kita tidak bisa menyaksikan lagi kemana-mana orang bawa jerigen untuk mengantri minyak, mencari minyak tanah. Ya, kita berharap kelangkaan ini segera diatasi supaya ya kegelisahan itu tidak berkepanjangan di akhir tahun ini, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Demikian saudara perspektif saya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat dan Tuhan memberkati.